Jumpa lagi dengan Lose Yeni di Komisi Anak Hosana. Wah, nggak kerasa ya, nggak kerasa sudah bulan 7 loh, mau memasuki akhir bulan. Nggak kerasa penyertaan Tuhan begitu besar buat kita. Setiap kali kita bernafas, kita mengingat dan bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Seperti lagunya Lose tadi, ya nggak? Nah, kita akan mulai sekolah minggu kita pada hari ini adik-adik. Lose ajak, yuk semua adik-adik berdiri, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Yuk semua berdiri dan kita nyanyikan Allah di sini. Bersyukurlah untuk Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Seperti fajar yang merekah, seperti udara yang kita hirup. Biar kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita adik-adik. Oke? Allah di sini, seperti udara segar yang kuhirup. Dia seperti fajar yang merekah setiap hari. Dengarlah doaku ya Allah yang hidup. Sekali lagi ya adik-adik. Allah di sini, Dia bersama-sama dengan kita. Seperti udara segar yang kuhirup. Dia seperti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Dengarkan doaku. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Sekali lagi adik-adik. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Wah, sekarang Lose ajak adik-adik berdoa ya. Semua sudah siapkan untuk berdoa? Yuk, dengan posisi siap dan dengan hormat kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap hari-hari yang Tuhan beri kepada kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama dengan Lose, bersama-sama dengan teman-teman. Walaupun melalui media online Tuhan, biarlah kami selalu bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini dalam tangan-Mu. Tolonglah kami boleh tetap bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu dan terlebih belajar Tuhan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Belum capek kan adik-adik? Belum dong. Oh iya. Ini kan akhir bulan ya adik-adik ya. Wah, tapi Lose ingat bulan Juli ini kan pasti adik-adik juga memulai kelas yang baru kan ya? Masuk kelas yang baru. Siapa yang naik kelas? Coba angkat tangannya. Wah, pasti adik-adik tetap senang ya bisa naik kelas. Walaupun mungkin saat ini ya nggak bisa ketemu dulu sama teman-teman. Adik-adik pasti sudah siapin buku-buku buat belajar, sudah siapin tas juga, sudah siapkan semuanya. Wah, kita bersyukur adik-adik karena Allah selalu menyertai kita. Kita walaupun tetap di rumah aja nggak boleh sedih karena kita tahu Allah pasti memberikan yang terbaik buat kita. Ya nggak adik-adik? Nah, adik-adik, Lose ajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian lagi. Allah kita heran dan besar. Kita bersyukur, kita tetap mendapatkan penyertaan Tuhan, tetap bisa bersama keluarga, tetap bisa sekolah walaupun di rumah, dan walaupun kita nggak bisa kemana-mana, dan kita nggak bisa sekolah minggu, kita tetap bisa berkumpul melalui online. Oke, kita nyanyikan pujian Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Tepuk tangan adik-adik. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua. Berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah.
kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Lebih keras adik-adik. Allah kita heran. Sekali lagi lo semua dengar. Allah kita heran. Sekali lagi ya. Allah kita melompat heran. Yeay! Wow, kita punya Allah yang heran, hebat sekali. Kita harus bersyukur dan bersuka cita kan ya. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah siap kan ya? Kita mau siapkan hati kita. Boleh duduk deh sebentar. Pasti semuanya ada yang capek. Atau mungkin nggak capek? Boleh duduk deh sebentar. Oke, sekarang berdiri lagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Losa akan ajak adik-adik menyanyikan satu pujian. Seperti nih adik-adik tadi kan Losa bilang nggak boleh sedih kan ya, karena kan nggak bisa keluar bebas, nggak bisa sekolah ketemu teman-teman. Adik-adik harus tetap mengerti bahwa Allah itu pasti menyediakan yang terbaik pada saatnya buat kita semua. Allah mengerti, Allah peduli. Kita bersyukur untuk setiap hari yang Tuhan beri buat kita. Kita nyanyikan pujian ini untuk siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli, karena Dia mengerti dan peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyikan pujian ini dari hati kita yang paling dalam. Banyak perkara yang ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Dia mengerti dan Dia peduli. Allah mengerti, Allah peduli
Dia peduli sekali dan kita bersyukur untuk itu. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa, Lose berikan kesempatan juga buat adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa minta bantuan papa mama untuk memberikan persembahan di nomor rekening yang ada di bawah ini ya adik-adik. Nah, sekarang kita berdoa. Kita siapkan hati kita bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas pengertian-Mu, atas penyertaan-Mu, atas berkat dan anugerah-Mu untuk kami setiap hari. Bapa, tolong setiap kami Tuhan untuk menghitung berkat-Mu dengan sungguh dan bersyukur untuk hal itu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biar kami boleh buka telinga kami buka hati kami boleh belajar akan firman-Mu dengan sungguh. Dan kami serahkan Tuhan hati kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tetap setia dan tetap taat beribadah. Dan selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Bye-bye. Duh, haus. Iya nih. Minum dulu. Pemirsa semua, akhirnya saya sampai juga di Babel. Aduh, perjalanannya luar biasa, melelahkan. Tapi gak apa-apa, saya dapat info kalau yang saya cari itu, yang saya ingin wawancara, ada di situ. Ayo ikuti saya ya. Salam, Anda pasti Nabi Yehezkiel ya? Iya, benar sekali. Perkenalkan, saya Deva, reporter dari GKKA Center. Saya mencari Bapak karena perlu mendengar langsung dari Bapak tentang berita-berita yang saya dengar. Katanya pelayanan Bapak itu luar biasa. Bapak cukup terkenal. Salah satu orang yang selalu ingin saya jumpai sekian lama. Makanya saya sampai di Babel ini, Pak. Hal apa yang Anda ingin dengar, Nak? Bisa nggak Bapak cerita bagaimana Pak Yehezkiel ini bisa sampai di pembuangan ini? Pada masa pemerintahan Raja Yoyakim di Yerusalem, Nebukadnezar menaklukkannya. Dan pada saat itulah saya ikut dibawa ke Babel ini sebagai tawanan juga. Oh, jadi Raja Nebukadnezar itu baru mengalahkan Yerusalem? Ya, kalau Yerusalem. Kalau Yehuda sudah 8 tahun yang lalu dikalahkan Raja Babel itu. Kamu pernah dengar Daniel? Iya, saya pernah dengar. Beberapa waktu yang lalu juga teman saya, Lauseliani juga pernah menceritakan tentang Daniel. Dia juga reporter sama dengan saya. Betul. Daniel itu teman saya. Dan dia sudah lebih dulu dibawa ke sini 8 tahun yang lalu bersama teman-temannya. Oh, baik. Kira-kira hal apa saja yang Tuhan nyatakan kepada Pak Yehezkiel? Banyak. Beberapa kali saya mendapat penglihatan. Penglihatan? Betul. Berapa kali? Bagaimana Pak ceritanya? Mungkin Bapak bisa ceritakan? Boleh tahu lebih jelas nggak Pak? Bagaimana tentang penglihatan tersebut? Saya lebih tertarik untuk bicara tentang itu Pak. Penglihatan pertama saya dapatkan setelah saya 5 tahun berada di Babel ini. Waktu itu saya melihat satu kendaraan yang besar yang ternyata adalah tahta Allah. Ada 4 makhluk yang memiliki 4 wajah. Wajah manusia, wajah lembu, singa, dan Raja Wali. Artinya,
tahta Allah berbicara tentang Allah dalam kekudusan dan kemuliaan Allah. 4 makhluk dengan 4 wajah itu adalah kerub atau malaikat, di mana mereka ada menyatakan kemuliaan dan kekudusan Allah kepada para buangan, bahwa dalam kemuliaan dan kekudusannya Allah selalu memperhatikan keadaan umatnya yang ada dalam pembuangan ini. Tugas Bapak sepertinya berat ya Pak ya? Betul sekali, berat. Karena terkadang Allah ingin saya menyampaikan pesan kepada umatnya dengan simbol-simbol, dengan tanda-tanda yang harus saya lakukan sendiri. Maaf, maksudnya bagaimana ya Pak? Saya kurang ngerti. Maksudnya, Allah pernah meminta untuk saya mengambil batu bata dan menyusunnya. Ini untuk menggambarkan Israel yang akan mengalami pengepungan. Peristiwa itu terjadi untuk memperingatkan bangsa ini bahwa kalau mereka tidak bertobat, maka mereka akan dikalahkan oleh bangsa lain. Pernah juga Tuhan menyuruh saya untuk membuat roti dan membakarnya. Kamu pernah makan roti kan, Nak? Enak ya? Kalau yang saya makan ini, rotinya dibakar dengan bahan bakarnya yaitu kotoran manusia. What? Supaya apa ya Pak? Supaya apa Tuhan suruh seperti itu? Tuhan memberikan simbol itu untuk bangsa Israel ini. Ini berbicara tentang penghukuman. Bahwa mereka akan dibuang ke tengah bangsa-bangsa lain untuk makan roti yang najis. Saya bisa bayangkan betapa sulitnya menjalankan tugas sebagai Nabi Allah ya Pak. Apalagi Pak? Apalagi ya pesan yang lainnya? Karena menurut saya pesan yang ini aja yang Bapak ceritakan ini itu keras sekali Pak. Tuhan juga pernah meminta saya untuk mencukur rambut saya. Dan setelah itu, rambut itu disuruh dibakar. Dipukul keras dengan pedang. Dan kemudian dihamburkan. Sungguh sesuatu yang benar-benar gila bagi saya untuk dilakukan. Saya ini kan seorang imam. Dan kamu pasti pernah membaca di dalam Alkitab, khususnya kitab imamat, bagaimana peraturan tentang seorang imam, bahwa imam tidak boleh mencukur rambutnya. Pak, Tuhan jelaskan nggak sih sama Bapak kenapa Tuhan memerintahkan Bapak untuk melakukan seperti itu? Ya supaya bangsa ini tahu bahwa Allah benar-benar marah kepada mereka. Dan itu menggambarkan hukuman Allah yang akan terjadi atas mereka. Saya sekarang semakin tahu, ternyata tugas Bapak sebagai nabi di pembuangan ini selain berat, beresiko tinggi juga ya Pak? Iya, benar sekali. Berat. Dan juga beresiko besar. Kenapa wajahnya tiba-tiba sendu Pak? Saya teringat istri saya. Dia sudah meninggal. Oh, maaf Pak, maaf. Saya percaya Bapak pasti sangat mencintai istri Bapak ya. Makanya Bapak merasa kehilangan sekali ya? Saya sangat mencintai istri saya. Tapi rasa kehilangan saya semakin berat. Karena ketika istri saya meninggal, Tuhan menyuruh saya berkabung
Tapi saya dilarang untuk meratap dan menangisinya. Dan bagi saya, ini sesuatu yang sangat menyiksa perasaan saya. Bapak nggak boleh berkabung, nggak boleh berkabung, tapi tidak boleh meratap, tidak boleh bersedih. Untuk apa Tuhan memberi perintah seperti itu, Pak? Saya membayangkan orang yang sedang sedih, ingin menumpahkan perasaan, tapi dilarang. Aduh, pasti nyesek ya Pak rasanya ya. Justru kondisi saya yang sedang berduka itu dipakai Tuhan untuk menjadi pesan bagi bangsa ini. Bahwa Israel pun akan berduka atas hancurnya Yerusalem. Namun mereka tidak bisa melakukan perkabungan karena mereka adalah bangsa tawanan. Tidak bisa sesuka hati di Babel ini. Betapa tidak enaknya jadi tawanan, kan? Saya bisa memahami perasaan Bapak. Syukurlah kamu mengerti yang saya rasakan. Bagaimana saya tidak sedih? Sudah banyak sekali Allah memperingatkan bangsa ini. Sebelum saya, sudah ada Nabi Yesaya, sudah ada Yeremia yang Tuhan perintahkan untuk mengingatkan mereka ini. Tapi bangsa ini benar-benar tegar teguh. Mereka tidak menggubrisnya? Ya, mereka tidak mau peduli. Bahkan saya sempat menjadi bisu karena orang Yahudi tidak mau mendengarkan peringatan Tuhan. Dan saya baru bisa bicara lagi saat nubuatan Tuhan diberikan lagi untuk menegur bangsa itu lagi. Oh, sudahlah. Seharusnya saya tidak usah sedih lagi. Karena saya bukan nabi pertama yang diutus Tuhan untuk memperingatkan mereka. Nabi-nabi sebelum saya juga tidak digubris oleh mereka. Sebenarnya apa sih tujuan Allah melakukan semua ini kepada umatnya? Bukan karena Tuhan gak suka dengan mereka kan Pak? Justru karena Allah mengasihi umatnya ini, Dia tidak suka dengan apa yang mereka lakukan. Semua ini dilakukan Allah. Tujuannya hanya satu, supaya mereka mengetahui bahwa Tuhan itu Allah. Tuhan berkata supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Wait. Tunggu Pak, tunggu. Kalau memang alasannya karena Tuhan mengasihi umatnya, kenapa bangsa-bangsa lain ikutan dihukum juga sama Tuhan Pak? Mereka kan bukan umat Allah, kok ikut-ikutan dihukum? Betul. Mereka bukan umat Allah. Mereka tidak kenal Allah. Mereka penyembah berhala dan mereka melakukan banyak sekali dosa. Tapi apa yang mereka lakukan terhadap bangsa Israel, itu membuat Allah marah dan menghukum mereka. Maksud Bapak, memangnya apa yang mereka lakukan? Ya, semua yang saya katakan tadi. Mereka menyerang bangsa Israel. Mereka mempengaruhi bangsa ini untuk melakukan hal-hal yang tak baik. Menyembah berhala, melakukan praktek-praktek dosa yang lainnya. Pak, maaf banget ini Pak. Kalau saya lancang atau kurang sopan. Kira-kira kalau Bapak mau datang kepada bangsa ini, kalau bangsa ini melihat Bapak dari jauh saja, pasti mereka sudah menghindar ya Pak. Karena mungkin Pak Yeskiel ini sudah identik dengan seorang nabi yang selalu bicaranya tentang penghukuman terus. Kan bosen Pak. Mungkin memang jadinya nggak begitu suka kalau Bapak ada. Lah nak. Aduh, kamu juga seharusnya bisa mengerti. Saya ini juga bosan nak. Saya juga lelah.
harus membawa pesan yang sama, penghukuman lagi, itu lagi. Tapi mau bagaimana? Mereka juga orang yang benar-benar keras kepala, hatinya juga keras. Benar-benar tidak mau patuh kepada Tuhan Allah. Saya pikir sebenarnya wajar kalau bangsa ini dihukum. Mereka benar-benar keterlaluan. Saya amati, Bapak kayaknya mulai ini wajahnya berbinar-binar. Apakah ada sesuatu yang menyenangkan yang Bapak pikirkan? Terlihat Bapak lebih bersemangat nih sekarang. Saya kesal dengan kedegilan hati bangsa ini, nak. Tapi saya kembali luluh hatinya kalau mengingat betapa besarnya kasih Tuhan bagi bangsa ini. Karena bukan hanya menubuatkan tentang penghukuman dan kehancuran bangsa ini. Tapi saya terhibur ketika mengingat Tuhan juga menjanjikan pemulihan bagi bangsa pilihannya ini. Hah? Benarkah Pak? Pemulihan apa yang Tuhan janjikan untuk bangsa ini? Pemulihan 12 suku Israel yang sebelumnya terpisah menjadi 2 kerajaan. Mereka akan bersatu kembali, nak. Mereka akan menerima kembali tanah yang Allah janjikan kepada Abraham. Dan Allah akan tinggal di sana bersama umatnya. Dengar. Tuhan juga menjanjikan bahwa bangsa Israel akan membangun kembali bait Allah yang ketiga. Yang dulu sudah dihancurkan kan sebelumnya. Terus apa lagi Pak? Pada satu waktu, saya melihat ada lembah berisi tulang-tulang kering yang banyak sekali. Dan saya melihat pelan-pelan bagaimana tulang-tulang kering itu mulai bergerak dan hidup kembali, nak. Wah, seram sekali. Apa artinya nubuatan itu ya Pak? Tulang-tulang kering itu melambangkan bahwa ada pembuangan, ada kematian rohani yang dialami bangsa ini. Lalu kenapa bisa tiba-tiba tulang itu hidup dan bergerak? Apa artinya dan siapa yang menggerakkan tulang-tulang itu Pak? Roh Kudus yang melakukannya. Roh Kuduslah yang menghidupkan kembali rohani umat Tuhan yang sudah mati. Saya juga mendapat penglihatan tentang bait Allah. Ada di atas sebuah gunung yang sangat tinggi. Dan kamu tahu nak, ada sungai yang mengalir dari tengah-tengahnya. Sungai kehidupan. Kalau penglihatan itu artinya apa Pak? Artinya bahwa Tuhan Allah akan tinggal di tengah-tengah umatnya. Sehingga kehidupan, penyembahan, kepercayaan mereka hanya akan kepada Tuhan. Dan Dia akan memberikan kehidupan yang kekal bagi mereka. Dan saya teringat satu hal yang Tuhan sampaikan. Dan menjadi pesan penting yang kembali menghibur hati saya dan menguatkan saya dalam menjalankan tugas inilah. Boleh saya tahu Pak? Saya jadi pengen tahu tentang apa? Tentang pemulihan Israel. Allah berjanji akan memberikan kehidupan baru, bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi kepada semua orang yang telah dipilihnya menjadi umatnya. Dan ada Yesus. Yesus akan diutus Allah untuk datang. Dia yang akan membayar hukuman atas dosa, supaya umat Tuhan memiliki kehidupan baru. Yesus itu sebagai gembala yang baik, yang akan memelihara umatnya. Pemulihan yang dijanjikan Allah melalui nubuat-nubuat dan penglihatan yang banyak itu pasti akan digenapi, nak. Sepenuhnya akan digenapi ketika Yesus kembali.
Wow, ini dia dari sekian banyak berita yang Bapak sampaikan tadi, ini ternyata benar-benar intinya berita sukacita, kabar bahagia yang perlu semua dengar Pak. Oke, kalau gitu saya akan lebih mendengarkan apa yang Bapak ingin sampaikan, berita bahagia apa yang kami semua perlu tahu supaya saya bisa beritahukan kepada seluruh dunia. Saya ingin mengingatkan bahwa Allah sangat mengasihi umatnya. Dan Allah ingin umatnya juga mengasihinya. Saya ingin berpesan bagi semua penonton yang akan menonton dan mendengarkan acaramu ini, khususnya anak-anak yang ada di Jakarta, tolong katakan pada mereka supaya mereka membaca Alkitabnya secara teratur setiap hari. Itu jadi cara untuk mereka bisa bertumbuh dan mengenal Tuhan yang baik itu. Tolong sampaikan ya nak ya. Oke, aduh saya senang sekali dengan wawancara yang panjang ini. Pak Yeskiel, terima kasih sekali lagi ya untuk waktu wawancara yang sudah diberikan. Saya mendapat berita penting yang harus segera saya sampaikan kepada semua orang, terutama kepada anak-anak sekolah minggu GKKA, supaya mereka juga bisa ceritakan ini kepada bapak mamanya dan semua orang lain. Sekali lagi, terima kasih ya Pak. Sehat selalu Pak. Saya permisi pulang dulu. Oke Pak, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, kita sudah sama-sama dengarkan kisah daripada Nabi Yehezkiel. Biarlah ini mengingatkan kita untuk juga tetap setia kepada Tuhan, patuh pada setiap perintah Tuhan meskipun tidak mudah untuk dilakukan. Dan mari kita sama-sama membuka Alkitab kita untuk membaca ayat hafalan kita. Di sini di dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-8 berbicara tentang orang-orang yang takut akan Tuhan, yang setia pada Tuhan, maka Tuhan akan menjadi penolongnya, maka Tuhan akan menjadi perisai baginya, sambil Tuhan menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Baca ya, Amsal 2 ayat yang ke-8. Oke, kalau begitu kita akan akhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Lose ingin mengajak kita berdoa supaya kita terus dikuatkan Tuhan melakukan perintah Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tolong kami untuk tetap setia kepada Tuhan meskipun berat, meskipun tidak selalu mudah, meskipun kadang kami harus sedih, harus takut, tapi kami tahu Tuhan yang akan menjadi penolong yang setia bagi kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu kita. Jangan lupa setiap hari Alkitabnya dibaca dan ayat hafalannya diingat. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.